Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Politik. Bincang Politik hari ini saya sudah bersama dengan Mas Nopriansyah, Wakil Sekretaris DPW P3 Lampung. Sore, Mas. Sore Mbak. Apa kabar, Eh, Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Lagi di mana Maaf ini? ini saya bicara, saya lagi di rumah nih Mbak. Kebetulan lagi di rumah, lagi santai. Oh iya, tanggal merah ya juga ya. Hmm, Tanggal merah ini. Mbak, ini aku bicara dengan Mbak siapa nih biar enak nih. Oh, nah kenalkan nama saya Dini. Oh iya Mbak Dini. Iya, ini pertama kali kita Oke. ketemu ya. Iya betul itu Mbak. Heeh. Nah, Mas Nofrian, kita langsung Hmm, aja Mas ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai kesiapan milenial DPW P3 di Lampung jelang pemilu 2024. Nah, tapi oke. nih Mas, sebelum kita masuk ke tema, ini kan pertama kalinya nih ya Mas gabung di kita ya. Iya betul tuh Mbak. Pertama kali banget gitu. Nah, Mas, boleh cerita sedikit dulu Mas ya tentang Mas ini. Mas ini sudah sejak kapan bergabung di P3 Lampung dan kenapa kok memilih bergabung di P3 Lampung ini, Mas? Saya kalau dibilang baru, saya sangat baru berumur jagung karena kesibukan saya sebelum berpartai itu adalah usaha yang utama. Nah, saya berjenjang karir di partai ini baru seusia jagung umur ya 1 tahun belum nyampe lah, Mbak. Hampir Mm-mm. 1 tahun. Dan terus kenapa saya memilih P3? Karena bagi saya P3 adalah tempatnya eh, tempat belajar dan juga partai yang berbau Islam. Saya di sini ingin belajar bagaimana selain saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur partai ini, saya ingin belajar pula berpolitik. Nah, oleh karena itu politik itu tidak jauh dari agama Islam utama. Makanya saya memilih untuk P3, bergabung di P3 dan diamanahkan sebagai wakil sekretaris DPW Provinsi Lampung. Itu Mbak. Iya. Oke. Nah, Mas, itu kan ini kan sebentar lagi kan kita bakal bertemu dengan pemilu 2024 ya, Mas ya. Iya, Heeh. Ya walaupun masih 2 tahun lagi, sekarang masih 2022, tapi nanti tahu-tahu cepet aja udah 2024 ya. betul, betul tuh Mbak. Nggak kerasa loh pasti nanti 2 tahun nanti ini. Nah, nanti Mas ini apakah ada niatan untuk mencalonkan diri nanti di pemilu 2024 nanti? Kalau di 2024, insya Allah saya akan mencalonkan diri menjadi legislatif dari Heeh. Partai P3. Mm-mm. Oh, itu Mbak. Mm-mm. Iya. Apa yang mendorong Mas untuk Mas memutuskan untuk mencalonkan diri gitu? Dan sejauh mana sih Mas hitungan dari Mas ini nanti apa sih di pemilu 2024 nanti peluang Mas gitu untuk bisa mendapatkan kursi? Kalau saya apa Mm-mm. namanya, saya ingin saya punya cita-cita di mana saya ingin memajukan diri sebagai calon legislatif karena saya ingin mendekat kepada masyarakat, terutama itu Mbak. Karena Mm-mm. ada harapan saya hidup hidup di tengah masyarakat itu lebih asik gitu loh Mbak. Dalam artian eh, ke depan itu saya bisa mensejahterakan atau aspirasi-aspirasi masyarakat. Penyampaian-penyampaian aspirasi lebih terdengar bila mana saya duduk di kursi legislatif yang akan mendatang. Nah, untuk apa namanya Mbak, tadi Mbak lupa saya malah Mbak. Peluang, Apa Mbak? peluang Mas nanti untuk bisa Peluang. mendapatkan Nah, kursi. oke. Untuk peluang hari ini tentu ya namanya manusia berharap lebih tinggi lagi, lebih tinggi gitu Mbak. Tapi Mm-mm. kalau untuk berbicara percaya dirinya, saya
70% saya percaya diri. Dan untuk peluang duduk di legislatif di 2024 untuk milenial hari ini adalah peluang terbesar, karena generasi Z hari ini adalah generasi yang mempunyai kedudukan yang lebih mampu memegang tongkat estafet di 2024 ini, Mbak. Oleh karena itu, saya adalah salah satu calon legislatif dari Partai P3 untuk 2024, yaitu milenial, itu adalah saya, Mbak. Iya. Nah, Mas, berbicara mengenai si generasi muda ini ya, Mas ya. Nanti kalau Mas melihat nanti di 2024 nanti ini bakal banyak nggak sih Mas generasi-generasi muda itu yang bakal mencalonkan diri gitu, Mas? Kalau dibilang banyak, sangat banyak. Mm-mm. Kita contoh kemarin aja banyak wajah-wajah baru DPR RI itu calonnya rata-rata milenial semua. Mm-mm. Nah, apalagi di daerah kabupaten kota yang saya lihat dan saya perhatikan di berbagai partai, di berbagai tokoh-tokoh pemuda itu bahkan bakal bersaing di 2024 nanti, Mbak. Itu kurang lebih yang saya pahami dan saya lihat hampir 80% generasi muda, generasi milenial untuk maju menjadi calon legislatif maupun eksekutif pun ada nantinya, Mbak. Yang saya perhatikan itu, Mbak. Oh, berarti nanti pas 2024 nanti bukan hanya pemilih-pemilih aja Mas ya, yang banyak generasi muda yang maju. Itu pun banyak ya Mas ya, maju ke pemilu nanti. Banyak. Iya, betul. Itu banyak sekali, Mbak. Hmm, Dari berbagai elemen, dari berbagai tokoh-tokoh pemuda, dari berbagai tokoh organisasi itu banyak ingin memajukan diri, mencalonkan sebagai calon legislatif. ya. Nah, nanti Mas ini kan kalau nggak salah usianya masih 25 ya? Ya, betul, Mbak. Berarti 2 tahun lagi nanti masih 27 ya, berarti masih masuk generasi Iya, muda ya. Nah Mas, iya. sebagai generasi muda yang akan mencalonkan diri, apa sih nanti persiapan Mas gitu di 2024 gitu? Mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi generasi muda yang lain yang ingin mencalonkan diri juga seperti Mas. Kalau pendekatan yang saya bawa adalah Hmm. pendekatan kepada masyarakat yang realistis dan tidak neko-neko. Dalam artian begini, Mbak. Masyarakat itu tentu inginnya sosok pemimpin yang tidak ingkar janji. Artinya, jangan pernah menebar janji kepada masyarakat kalau kita tidak bisa melakukan itu. Dan untuk kesiapan lainnya, tidak melulu soal uang, ya. Yang saya tekankan kepada kawan-kawan juga buat pengalaman juga, politik tidak melulu soal uang. Artinya kawan-kawan tanpa uang pun itu bisa mempersiapkan diri untuk mencalonkan. Oleh karena itu dengan secara strategi, pendekatan masyarakat maupun generasi-generasi muda yang lain yang calon-calon pemilih pemula. Oleh karenanya nanti ini kita akan menghadapi pemilih-pemilih pemula. Nah, banyak trik dan trik kepada teman-teman, yaitulah teman-teman sendiri bisa yang bisa bahasanya itu bagaimana bisa memilih kita atau gimana gitulah, Pak. Pokoknya seperti itu sih, Mbak. Iya, nah itu Mas, bicara soal menebar janji, nah itu, jadi saya sih pernah ngobrol-ngobrol ya sama beberapa orang, salah satu alasan mereka memilih golput di pemilu itu adalah karena mereka kurang yakin, kurang percaya gitu, jangan-jangan itu cuman janji aja gitu, nggak bisa Ya, ditepatin. betul, Mbak. Ya Heeh. kalau menurut saya
yang realistis aja, yang bisa kita lakukan. Jangan pernah apa namanya, ya menebar janji. Ya masih banyaklah cara untuk bagaimana dia bisa memilih kita atau apa, persiapan yang matang. Yang lebih penting itu adalah berdoa dan terus berusaha. Itu aja sih Mbak. Iya. Nah, Mas, nanti gimana sih Mas cara Mas ini melakukan pendekatan ke pemilih-pemilih muda yang usianya di bawah Mas atau mungkin sepantar dengan Mas gitu agar mereka nantinya di pemilu 2024 itu mereka nggak golput, mereka mau menyumbangkan suara mereka gitu. Buat siapapun ya, jangan jangan buat buat apa namanya, buat maksudnya itu buat pemilih lah, kepada biar nggak golput gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Mungkin kalau bagi saya, berilah mereka apa namanya, ide atau gagasan yang menyangkut kepada mereka, apa namanya, yang bahasanya ide atau gagasan yang bisa mereka pahami tentang pemilu itu. Nah, jangan sampai mereka itu menganggap, ah sudahlah, siapapun pemimpinnya, jangan, kami juga tidak berpengaruh oleh kami. Nah, oleh karena itu berilah gagasan yang apa namanya, visi misi lah, visi misi yang lebih jelas lagi, sehingganya para pemilih-pemilih nanti itu bisa memilih siapapun yang akan dipilih dan senang dengan hatinya, dan apa namanya, nyambung dengan mereka. Itu sih Mbak. Iya, dan nanti bagi siapapun nanti yang terpilih di pemilu ya nanti itu ya janji harus di ini Mas ya, harus Ya, ditepati gitu ya. itu harus pasti itu. Ya supaya nanti di pemilu selanjutnya makin sedikit yang golput ya. Iya, Iya. mudah-mudahan. Karena hari ini Mbak, yang kita harus pahami, pemilih pemula yaitu pemilih milenial itu ada sekitar hampir ya Mbak ya, 80% di 2024 itu adalah pemilih pemula, yaitu pemilih milenial, pemilih generasi Z. Itu Mbak yang harus kita pahami hari ini. 80% pemilih 2024 itu adalah pemilih generasi milenial. Nah itu. Iya, termasuk itu pemilih-pemilih pemula ya yang baru baru Ya, bisa mencoblos pertama kalinya ya. nah iya betul itu Mbak. Itulah yang harus strategi bagaimana pemilih-pemilih pemula itu apa namanya, untuk memilih seorang calon itu seperti apa. Nah itu mungkin calon-calon yang lebih dahulu, calon-calon yang sudah duduk di kursi legislatif hari ini itu lebih berpengalaman dan lebih hebat semua dibandingkan saya yang baru, wajah baru nongol di politik dan terkhusus di Partai P3 Lampung. Itu Mbak. Iya, Mas, bicara soal Partai P3 Lampung ini Mas ya, bagaimana sih Hmm. Mas strategi dan upaya partai untuk bisa meraup suara di pemilu 2024 nanti Mas? Oke, untuk strateginya, kami adalah tidak melulu melalui para kiai, santri, karena kami adalah partai Islam dan guru-guru kami adalah Pak Kiai-Kiai yang ada di Lampung. Nah, oleh karena itu tembakan kami adalah melalui santri-santri dan melalui jejaring organisasi Islam dan terus pemilih mudanya Mbak. Itu. Oh, jadi itu ya Mas ya target dari partai itu Mas ya. Ya, Tapi apakah nanti mungkin partai ini ada kegiatan-kegiatan khusus gitu Mas mungkin yang bisa lebih mendekatkan diri ke para pemilih ini Mas? oh kemarin kami ada acara, yaitu apa namanya,
kayak seperti bulan suci Ramadan, itu cara-cara apa namanya acara-acara kami partai mendekatkan diri kepada masyarakat ya, seperti itulah Mbak strategi yang salah satunya yang kita bangun, jejaring dari bawah sampai ke atas dan merata kepada masyarakat Mbak. Iya. Dan nanti juga bakal ada kegiatan-kegiatan lainnya nanti Mas ya sampai menjelang pemilu 2024 nanti ya? Ya, pastinya ada kegiatan. Dan nantinya kami di bulan Juni tanggal 25, 26, 27 itu adalah ada bedah dapil di Lampung, khusus Lampung Partai P3, bedah dapil. Itu akan kami laksanakan di tanggal 25, 26, 27. Seluruh DPC, seluruh P3 Provinsi Lampung. 25, 26, 27 bulan ini ya? Iya, bulan ini Mbak. Kami akan mengadakan bedah dapil, yaitu oleh DPP untuk Provinsi Lampung. Di mana yang jadi kekuatan kita, di mana yang jadi kelemahan kita, disitulah kami nanti membedah untuk strategi kita bagaimana di 2024 P3 wajib menang. Khusus Lampung, untuk Lampung khususnya Indonesia. Ya, yang penting berupaya dulu ya Mas ya. Ya. Sebisanya gitu ya. Iya. Iya. Tapi apakah kegiatan-kegiatan itu juga mengundang para pemilih pemula dan pemilih muda ini Mas? Maksudnya kegiatan gimana Mbak? Kegiatan-kegiatan yang apa namanya nanti ke depannya bakal dilakukan oleh P3 jelang pemilu 2024 ini, apakah nanti juga akan menyentuh para pemilih pemula ini Mas? Ya, nanti tentu saja. Karena sasarannya di balik santri-santri atau organisasi-organisasi Islam atau para para kiai, dan kami juga tentu harus membuat kegiatan kepada pemilih pemula, yaitu khususnya milenial. Apalagi di P3 hari ini ada saya Mbak. Saya adalah orang termuda di Provinsi Lampung di Partai P3 Mbak. Iya. Mungkin nanti Masnya itu bisa membantu gitu ya, terutama untuk mendekatkan diri ke mungkin pemilih-pemilih pemula itu yang dia belum paham politik gitu ya, belum paham pemilu itu bagaimana, siapa yang harus saya pilih gitu. Ya harus, ya tentu harusnya pilih saya dong. Waduh, sekalian kampanye. Ya biar sama-sama muda gitu ya. Karena yang muda yang energik Mbak. Masa depan itu ada di tangan anak muda. Oh iya. Benar. Nah Mas, kan P3 ini kan identik dengan partai yang bernafaskan Islam ya Mas ya. Betul. Nah, bagaimana sih Mas cara P3 atau mungkin cara Mas sendiri juga mendekatkan diri dengan para pemilih yang non-Muslim? Kalau saya pribadi Mbak ya, kami secara pribadi gambaran, saya tidak membedakan mana Islam, mana non-Muslim yang lainnya. Karena bagi saya Islam ini adalah agama yang paling toleran, yang pertama, dan oleh karena itu masalah partai ini adalah sebuah organisasi di mana hanya bernafaskan Islam, akan tetapi kan pribadi. Tentu saja yang kami bawa itu adalah ide atau gagasan-gagasan yang bisa menerima dan siap mereka jalankan. Oleh karenanya perbedaan atau organisasi Islam atau ini pemilih non Muslim itu tidak terganggu menurut saya. Oleh karena itu saya akan tetap bagaimana caranya pemilih non Muslim itu bisa melihat saya sebagai calon tanpa melihat partai saya.
Nah itu Mbak, maksud saya akan kencang di gagasan, bukan menyampingkan partai, akan tetapi pribadi saya akan eh, melalui ide dan gagasan visi misi dan apa yang mereka mau dari saya. Nah itu loh Mbak. Iya gitu. Tapi kalau dari partainya sendiri ada nggak Mas cara untuk sosialisasi di tengah masyarakat non Muslim ini Mas? Oh pasti nanti akan ada gitu kan. Kepada partai juga akan ada sosialisasi kepada pemilih-pemilih non Muslim. Tuh Mbak. Mau bagaimana caranya, kami harus masuk di semua lini. Kami tidak boleh eksklusif. Nah itu Mbak. Ya, nanti kan khawatirnya yang pemilih non Muslim itu ada pikiran ini kan khusus buat Islam gitu ya. Nah, Padahal kayak tentu gitu. saja sampai hari ini tidak. Mudah-mudahan enggak, Pak. Dengan adanya pemikiran-pemikiran atau anak muda hari ini yang di partai atau khususnya di partai P3 Hmm. itu akan bisa merubah era hari ini, Pak. Iya. Oh ya Mas, sejauh mana sih Mas hubungan antar partai P3 ini dengan partai lainnya Mas sampai saat ini? Maksudnya partai lainnya gimana, Mbak? Iya, Partai lain? hubungan. Halo? Iya, Ya sorry, tadi agak-agak ngelak ya Mas sinyalnya ya. iya. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Iya. Nah Mas, ini sejauh mana sih Mas hubungan antar partai lain Mas, partai P3 dengan partai yang lainnya sampai saat ini? Ya kalau sejauh ini, Mm-mm. oke, kami tidak ada masalah dan selalu harmonis, ya Mbak ya. Mm-mm. Khususnya dan kami ini adalah yang nasional buat adalah KIB, yaitu koalisi Indonesia Bersatu antara Partai Golkar, Partai P3 dan Partai PAN. Itu Mbak. Iya. Nah Mas, terakhir nih Mas, nanti kalau Mas melihat nanti di pemilu 2024 ini gimana Mas? Nanti pandangan Mas, apakah nanti pemilu nanti ini bisa berjalan dengan lancar atau gimana nanti? Ya kalau pandangan saya Hmm? pemilu di 2024 ini akan sangat meriah, khususnya Provinsi Lampung dengan kepala daerah dan legislatifnya, dan akan berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Akan tetapi saya yakin di 2024 ini adalah pemilu yang paling seru, karena generasi milenial banyak yang uh, berkecimpung dan maju terus untuk itu, Mbak. Oh gitu. Jadi nanti kemungkinan nanti Ya. di pemilu nanti ini bakal banyak wajah-wajah baru ya Mas ya dari generasi milenial Wajah-wajah ini ya. baru, Mbak. Wajah-wajah baru nongol di permukaan di perpolitikan Provinsi Lampung. Akan ada wajah-wajah baru itu, Mbak. Iya, wajah-wajah baru dengan visi misi yang lebih baru, lebih segar gitu ya Mas ya. Iya, lebih segar, Mbak. Heeh. Oke Mas Nopri, sebelum saya tutup ada yang mau Mas sampaikan nggak? Ya, boleh sih, Mbak. Kalau untuk saya menyampaikan bahwasanya generasi muda adalah generasi yang bisa membangun bangsa dan mengembangkan perkembangan bangsa hari ini. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi milenial. Oleh karena itu, tetap semangat untuk para generasi milenial, jangan pernah lelah untuk menyumbangkan ide dan gagasannya untuk bangsa Indonesia. Iya sih. Oke Mas Nopri, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya ya. Sama-sama Mbak. Iya, sampai ketemu lagi Mas. Oke Mbak, siap. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Mas Nopri. Sampai jumpa lagi di Bincang Politik berikutnya. Selamat sore.